Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Persediaan yang beranggota Tabarani Aprilia NPM 59, Tri Arumsari NPM 71, Abhirama Saputra NPM 76, Dania Ayunita NPM 80, Emil Aldina Mahkota Wisuda NPM 86, Dimas Chandra Wijaya NPM 100, dan yang terakhir Naufal Afid Nur Aziz NPM 102. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan atau manajemen inventory adalah pengawasan aset non-kapital atau persediaan dan stok barang. Manajemen persediaan juga termasuk dalam manajemen rantai pasokan yang mengawasi aliran barang dari produsen ke gudang dan dari fasilitas penyimpanan ke titik penjualan. Fungsi utama manajemen ini adalah menyimpan catatan terperinci untuk setiap produk baru atau yang dikembalikan saat memasuki atau meninggalkan gudang atau tempat penjualan. Manajemen persediaan ini juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk dapat menjaga jumlah optimum barang-barang yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen persediaan. Yang pertama, memastikan adanya suatu persediaan melalui safety stock, yaitu kita memastikan adanya barang atau tidak untuk stok-stok selanjutnya. Yang kedua, memberikan waktu luang untuk sebuah pengelolaan produksi dan pembelian, yaitu memberikan waktu untuk sebuah pengelolaan produksi dan pembelian barang tersebut. Yang ketiga, mengantisipasi suatu perubahan permintaan dan penawaran, untuk mengantisipasi permintaan pasar dan penawaran di dalam pasar. Yang keempat, menghilangkan atau mengurangi suatu resiko keterlambatan pengiriman bahan, yaitu untuk mengurangi resiko jika bahan itu pengirimannya lambat. Yang kelima, yaitu menyesuaikan dengan jadwal suatu produksi, menyesuaikan dengan produksi bahan A dan produksi bahan B untuk sebuah produk bahan C, atau menghasilkan produk dari bahan A dan bahan B. Yang keenam, yaitu menghilangkan atau mengurangi suatu risiko kenaikan harga. Yang ketujuh, menjaga persediaan bahan yang dapat dihasilkan secara musiman, yaitu menjaga persediaan bahan yang dapat dihasilkan secara hanya musiman, yaitu contohnya misalkan kita bisa memanen gandum di musim A, kita harus menyediakan persediaan dalam musim yang selanjutnya. Yang kedelapan yaitu mengantisipasi suatu permintaan yang dapat diramalkan, yaitu mengantisipasi permintaan dalam masyarakat yang sudah diramalkan dalam jangka waktu yang ke depan. Yang kesembilan yaitu mendapatkan suatu keuntungan dari quantity diskon atau pemotongan harga. Yang kesepuluh yaitu komitmen terhadap para pelanggan, yaitu kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Slide selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi persediaan. Dapat diperhitungkan oleh manajemen persediaan dan bisa mempengaruhi tingkat persediaan perusahaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dana yang tersedia. Suatu ketersediaan dana yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap prioritas pembelian persediaan. Item apa yang akan urgent untuk bisa dibeli dan item apa yang masih bisa ditunda. Yang kedua, lead time, yakni waktu tunggu barang yang dipesan sampai barang diterima. Yang ketiga, frekuensi penggunaan, adalah semakin sering digunakan akan semakin kecil persediaan yang tersedia. Yang keempat, daya tahan persediaan. Suatu persediaan yang memiliki daya tahan yang lemah seperti buah, daging, dan barang sejenis harus segera cepat dikeluarkan atau dijual atau juga digunakan. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen persediaan. 1. Bahan baku atau barang mentah. Bahan baku merupakan salah satu jenis persediaan yang pertama. Bahan baku merupakan bahan yang wajib dan harus ada karena tanpa adanya bahan baku, maka barang jadi tidak akan selesai dibuat. Manajemen persediaan juga harus memastikan adanya stok bahan baku untuk proses produksi. 2. Barang dalam proses atau barang setengah jadi. Tidak sedikit perusahaan yang akan mengirimkan suatu barang setengah jadi atau barang dalam proses ini ke pabrik yang lainnya untuk dapat dilanjutkan menjadi barang jadi. Manajemen persediaan ini akan memperhitungkan seberapa besar barang dalam proses ini diteruskan supaya bisa memenuhi permintaan pasar dan sesuai jadwal produksi. 3. Barang jadi.
Agar sebuah perusahaan memperoleh keuntungan secara maksimal, maka pengaturan persediaan barang perlu dilakukan secara matang dan berdasar kondisi pasar, internal ataupun eksternal. Setelah barang jadi, maka perlu dikirim atau pendistribusian kepada pihak ketiga atau agen-agen yang sudah terdaftar. 4. Barang supply. Seseorang yang bertugas untuk dapat mengatur persediaan tentunya harus pandai untuk mengelola semua persediaan yang digunakan untuk produksi ataupun yang tidak. Kalau kita melihat dari sisi permintaan, maka manajemen persediaan. Yang selanjutnya ada macam-macam metode yang digunakan dalam manajemen persediaan. Manajemen persediaan menggunakan beberapa metodologi untuk menjaga jumlah barang yang tepat untuk memenuhi permintaan pelanggan dan beroperasi secara menguntungkan. Yang pertama, peninjauan stok manual. Metode ini merupakan metodologi manajemen persediaan paling sederhana dan umumnya lebih banyak digunakan bagi bisnis kecil. Metode ini menggunakan upaya manual, meskipun dapat ada peninjauan stok otomatis untuk menentukan tingkat stok minimum yang kemudian memungkinkan inspeksi inventaris reguler dan pemesanan ulang persediaan untuk memenuhi level minimum. Yang kedua, metodologi just in time atau JIT. Metode ini di mana produk tiba saat mereka dipesan oleh pelanggan dan yang didasarkan pada analisis perilaku pelanggan. Ini berarti perusahaan tidak menyetok atau memiliki persediaan. Keuntungan dari metode ini adalah bahwa permintaan pelanggan dapat dipenuhi tanpa perlu menjaga jumlah produk di tangan. Tetapi resikonya termasuk salah membaca permintaan pasar atau memiliki masalah distribusi dengan pemasok yang dapat menyebabkan masalah kehabisan stok. Yang ketiga, ada metodologi analisis ABC yang persediaan menjadi 3 kategori yang mewakili nilai persediaan dan signifikasi biaya barang. Setiap kategori dapat dikelola secara terpisah oleh sistem manajemen inventaris dan penting untuk mengetahui item mana yang merupakan penjual terbaik untuk menjaga jumlah stok buffer di tangan. Misalnya, banyak kategori A yang lebih mahal, mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk dijual, tetapi barang tersebut mungkin tidak perlu disimpan dalam jumlah besar. Yang terakhir ada metodologi economic order quantity. Metodologi digunakan dalam manajemen inventory dengan menghitung jumlah unit yang harus ditambahkan perusahaan ke dalam inventarisnya dengan setiap order untuk mengurangi total biaya inventarisnya. Modul EOQ berusaha untuk memastikan bahwa jumlah persediaan yang tepat dipesan per batch sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pemesanan terlalu sering dan tidak ada kelebihan persediaan yang ada. Biaya persediaan. Mungkin Anda tidak menyangka bahwa hanya untuk memperlakukan persediaan bisa menimbulkan biaya-biaya yang banyak jumlahnya dan banyak jenisnya. Umumnya, biaya persediaan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu biaya pemesanan order cost, biaya penyimpanan carrying cost, biaya persiapan setup cost, dan biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Yang pertama adalah biaya pembelian. Nah, biaya pembelian ini dari perusahaan mengeluarkan biaya untuk membeli sebuah produk tersebut. Lalu ada biaya ekspedisi, biaya transportasi, dan biaya penerimaan. Itu termasuk biaya yang penyimpanan. Dan itu termasuk biaya untuk transportasi barang tersebut datang ke gudang kita untuk persediaan. Lalu kalau ada, ini poin 5, itu ada kalau produk yang dibuat sendiri, maka terdapat biaya penyiapan atau setup cost, seperti biaya penyiapan perlengkapan dan peralatan. Yang keenam ada biaya pengelolaan persediaan, carrying cost. Itu adalah pengelolaan persediaan.
untuk gimana perusahaan itu mengelola persediaan tersebut agar tetap aman. Nah, itu juga difikirkan dalam manajemen biaya persediaan. Lalu yang ketujuh ada biaya modal, cost of capital, atau biaya yang dikalkulasikan sebesar peluang yang akan bisa hilang jika persediaan akan dipakai untuk investasi. Lalu yang kedelapan ada biaya gudang, cost of storage. Lalu ada asuransi dan pajak. Nah, di manajemen persediaan ini perusahaan juga harus memikirkan dari biaya gudang, asuransi dan pajaknya. Yang kesembilan ada biaya resiko pada kerusakan dan kehilangan. Nah, itu resiko pada kerusakan dan kehilangan itu juga harus diperhitungkan. Biaya karena kehabisan bahan persediaan. Ini juga penting dalam sebuah perusahaan karena jika ada kekurangan pada produk yang akan dikirim dalam perusahaan tersebut, pastinya akan membuat perusahaan tersebut terkendala dalam pengiriman. Fungsi manajemen persediaan. 1. Memastikan persediaan tersebut tersedia atau safety stock, yaitu dengan cara mengecek persediaan barang di gudang. Nomor 2. Mengurangi resiko pada keterlambatan dalam pengiriman persediaan. Yang ketiga, mengurangi suatu resiko harga yang fluktuatif. Yang keempat, memperoleh diskon daripada pemesanan dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, menyesuaikan pembelian dengan jadwal suatu produksi. Yang keenam, mengantisipasi suatu perubahan yang terjadi pada penawaran maupun permintaan. Yang ketujuh, mengantisipasi suatu permintaan mendadak, yaitu dengan cara menyetok barang persediaan yang banyak. Yang kedelapan, menjaga jumlah persediaan yang hanya tersedia pada musiman, sehingga ketika bahan sedang tidak musim, maka perusahaan masih memiliki persediaan barang tersebut atau stok barang tersebut. Yang kesembilan, mengawasi suatu pesanan persediaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang. Bisa dikembalikan ke supplier bila tidak cocok atau di-refund. Yang ke-10, menjaga suatu komitmen terhadap customer agar barang bisa diproduksi dengan waktu dan kualitas yang diminta, yaitu yang diminta oleh produsen atau konsumen. Yang ke-11, menentukan sebuah kuantitas persediaan yang harus disimpan untuk berjaga-jaga agar jika sedang habis atau out of stock. Pertimbangan biaya manajemen persediaan. Banyak hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam manajemen persediaan, baik itu dari segi biaya, waktu, proses pemesanan, dan juga dari jenis bahan persediaan yang dibutuhkan. Seorang manajer akan menganalisis itu semua dengan mempertimbangkan yang sudah mereka tetapkan. Berikut beberapa hal yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam manajemen persediaan, yaitu A. Biaya per unit atau item cost. B. Biaya penyiapan pemesanan ordering cost, yaitu biaya pembuatan perintah pembelian atau purchasing order, biaya pengiriman pemesanan, biaya transportasi, biaya penerimaan atau receiving cost. Pendekatan manajemen persediaan. 1. Economic order quantity. Economic order quantity adalah beberapa jumlah pemesanan yang paling ekonomis, yaitu jumlah pembelian barang yang dapat meminimumkan jumlah biaya pada pemeliharaan barang di gudang dan biaya pemesanan setiap tahun. 2. Periodic review. Dalam pendekatan ini, yang dilakukan adalah pada pemesanan barang dengan interval waktu sama. Artinya, pemesanan barang sudah akan terjadwal secara rutin sehingga biaya yang disiapkan bisa diperkirakan. 3. Material Requirement Planning atau MRP. Dalam MRP, pembelian suatu barang yang dibutuhkan dapat direncanakan untuk membuat produk yang terdiri dari beberapa komponen atau dikenal dengan sistem assembling.
Tujuannya adalah untuk dapat menjamin tersedianya material, item, komponen dalam produksi, serta produk jadi. Untuk slide selanjutnya yaitu sudut pandang bagian lain tentang persediaan. Yang pertama, divisi pemasaran. Untuk divisi pemasaran ini mengharapkan persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar, terlebih kalau ada order melebihi target. Namun jika orderan sedang sepi, maka mereka menginginkan stok persediaan yang tidak banyak. Yang kedua yaitu divisi pembelian. Untuk divisi pembelian, mereka lebih cenderung terus melakukan pembelian suatu barang supaya dapat mendapatkan potongan pembelian. Yang ketiga yaitu divisi produksi. Mereka juga lebih cenderung untuk akan terus melakukan produksi dengan kebutuhan persediaan yang banyak supaya proses produksi lancar. Yang keempat yaitu divisi keuangan. Mereka juga akan jauh lebih cenderung untuk memilih pos persediaan serendah mungkin supaya bisa memaksimalkan dana yang ada untuk sebuah kebutuhan lainnya yang lebih menguntungkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.